Здравствуйте, дорогие друзья! Как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо с вами. Kali ini kita akan bicara tentang падеж ke-6 atau предложный падеж. Nah, apa itu предложный падеж? Ikutin terus video kita. Nah, dalam bahasa Rusia dikenal ada 6 падеж. Mulai dari именительный падеж sampai yang terakhir yaitu предложный падеж. Nah, падеж itu apa? Падеж itu adalah bentuk akhiran dari sebuah kata dalam kalimat. Nah, bentuk akhiran ini sendiri menentukan arti atau pengertian kata itu dalam konteks kalimat. Susah banget ya. Ayo kita lihat langsung contohnya. Saya sudah menulis tentang tema kita hari ini yaitu предложный падеж, ya. Предложный падеж. Tentang cara membaca dan cara menulis abjad Rusia. Lihat link di atas ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah hafal, sudah tahu, bahkan bisa menyanyikan abjad Rusia dengan melodi lagu ABCD atau melodi lagu ABCD yang versi Rusia. Oke, kita kembali ke предложный падеж. Предложный падеж itu secara singkat itu menjawab pertanyaan tentang siapa, akom, tulisannya okom, bacanya akom, atau tentang apa, tentang misalnya suatu benda atau tentang sesuatu. Nah, kita juga memakai предложный падеж untuk menjawab pertanyaan tentang tempat atau di mana, где. Jadi ada dua pertanyaan utama yang dijawab oleh предложный падеж. Nah, kali ini kita bahas satu persatu ya. Nah, kali ini kita akan mengambil contoh kata kerja думать. Infinitifnya думать. Kalau saya, jadi думать itu berpikir. Nah, kalau kita tasrifkan subjeknya atau kata gantinya saya, jadi dalam bahasa Rusia ya, ini bentuknya kayak R kebalik ya, думаю, udaranya di du. O tentang akom, okom tentang siapa, kita pakai предложный падеж. Misalnya saya berpikir tentang atau memikirkan tentang papa, tentang ayah. Jadi ya думаю о папе. Nah, papa sendiri ini pengecualian. Papa itu jenis kelaminnya muskoi rod. Tapi karena dia berakhiran a, kita tetap pakai akhiran y. Untuk предложный падеж ya, думаю о папе. Dalam bahasa Rusia yang lebih Rusia, ayah itu terjemahannya отец. Jadi kalau misalnya dia diberikan предложный падеж, jadinya karena dia berawalan huruf hidup atau vokal, jadi kita berikan B di tengah-tengahnya untuk penghubung antara O dengan O. Karena O-O-C itu nggak begitu enak didengar, jadi ob-O-C, jadi abad-C. Ya, отец dari kata отец, O-T-Y-C. Terus kalau dia berubah jadi предложный падеж, jadi я думаю о батце, abad-C. Jadi saya berpikir tentang ayah. Nah, ayah ini ada dua kata, отец atau papa. A belakangnya. Kalau dia berubah jadi предложный падеж, jadinya папе. Я думаю о папе. Begitu juga kalau kita mau masukkan kata benda yang женский род atau jenis kelaminnya perempuan. Mama misalnya. Jadi я думаю о маме. Tetap akhirannya y. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kata ganti orang kedua, kamu atau engkau. Jadi я думаю о тебе. Dari kata ты. Ты itu kamu, kalau именительный падеж, kalau предложный падеж jadinya тебе. Saya berpikir tentang kamu, engkau. Я думаю о тебе. Nah, misalnya saya berpikir tentang guru itu, atau tentang bapak guru, atau tentang ibu guru. Itu учитель, itu guru. Я думаю
Обучители. Jadi kasih B ya, karena dia U, vokal, huruf vokal. Ya думаю, обучители. Dikasih Y. Kalau jenis kelaminnya ini мужской род, laki-laki, учитель, guru, jadinya учители. Akom selalu pertanyaan akom tentang siapa, okom tulisannya itu tentang orang, selalu orang. Mau dia jenis kelamin pria atau wanita, itu orang. Nah, bagaimana dengan bukan orang atau acom? Acom, ini acom, zdani, dia bangunan. Ya, jadi azdanyi. Nah, juga kita bisa bilang, misalnya saya memikirkan tentang Indonesia. Ya думаю об, karena dia huruf hidup, vokal. Jadi об Indonezii, Indonezii, tentang Indonesia. Akhiran awalnya Indonesia itu Indonesia, ianya berubah jadi i. Begitu juga dengan misalnya saya berpikir tentang Rusia. Ya думаю о России. Iya akhirannya jadinya i. Nah, itu tentang pertanyaan, menjawab pertanyaan akom atau acom. Nah, bagaimana tentang fungsi предложный падеж yang lain? Kita bisa menjawab juga pertanyaan tentang di mana. Misalnya kita bicara tentang pulau, ya kan? Tentang Indonesia. Sorry ya, saya menggambar peta Indonesianya kurang baik, tapi saya harap ini bisa menjelaskan. Где Raimon сейчас живет? Di mana sekarang Raimon tinggal? Raimon живет на Яве, di atas Pulau Jawa. Nah, kata bendanya Java. Java itu akhirannya A, Jawa. Kalau dia diberi предложный падеж jadinya na Яве. Saya tulis ya. Dari kata Java. Na Sumatera. Dari kata Sumatera. Di mana sekarang berada orang tua Raimon? Где сейчас живет родители Раймонда? Они живут на Суматре. Dari kata Sumatera, akhirannya A, dia женский род atau perempuan, jenis kelaminnya. Diberi предложный падеж, A berubah jadi Y. Na Sumatre, sama seperti Java. Java juga женский род. Na Sumatre, na Jave. Misalnya kita mau menjelaskan bukan nama pulaunya, tapi untuk membedakan itu pulau atau bukan pulau atau benua. Pulau bahasa Rusianya itu ostrov, tulisannya ostrov. Nah, kita bilangnya Raimon сейчас на острове. Острове. Di sebuah pulau, berada di sebuah pulau, живет, misalnya tinggal. Ostrov, ostrov itu kata bendanya atau bentuk именительный падеж, bentuk pertama. Ostrov ditambah Y, dia мужской род. Мужской род dikasih Y, женский род juga diubah jadi Y akhirannya. Jadi на острове. Seperti itu. Misalnya, gimana Raimon sekarang? Ini именительный падеж. Bendanya apa? Здание, gedung. Akhirannya Y. Kalau dia женский род, квартира. Itu apartemen. Nah, kalau dia pertanyaan tentang где, di mana? Jadi Raimon сейчас в здании. Akhirannya jadi I. Y berubah jadi I. Kalau di apartemen, квартира, jadinya Raimon в квартире. В квартире. Di dalam квартира. Jadi di dalam. Inside. Di dalam. Begitu. Itu saja kira-kira gambaran singkat tentang предложный падеж. Ikutin terus video-video kita tentang bahasa Rusia dan mudah-mudahan kita cepat bisa belajar bahasa Rusia dan mengerti bahasa Rusia dan sekaligus mempraktekannya. До свидания.